kalau misalkan lihat, oh ini coach kok rajin banget keluar negeri, setahun tuh bisa keluar negeri 7 kali gitu. Oh itu tiap demo kabur. Iya. Kalau kabur gara-gara demo, ajak aku. Oh iya. Gue jadi entertainernya gitu ya, coach. Tapi agak mahal ya kaburnya ya. Aduh. Tapi gini coach kan, coach ini berani buka terapi gitu dan garansinya netral 100% gitu. Padahal tidak lulus kuliah dan masih muda juga, umur masih oke lah ya. Terus udah gitu, bahkan dokter aja pun nggak mampu memberikan garansi ini gitu. Itu awal mulanya dari siapa pemikirannya kayak gitu tuh? Well actually karena setiap kali session gitu ya, mereka langsung ngerasain netral itu dalam satu sesi. Jadi awalnya saya juga nggak berani ya istilahnya buat, karena kan semuanya nggak ada yang berani kasih garansi. Kita cari deh, pernah denger gak? Kayaknya mungkin teman-teman nggak pernah dengar. Ya berani gitu ya dalam satu session pastikan dia emosinya netral kosong. Aku belum pernah denger sih, aku cari juga nggak ada. Jadi harus banyak session. Sama recek di Grendel pintu ya. Itu sangat-sangat itu bisa dilihat di podcastnya nanti. Jadi ada rekamannya. Nanti memang udah izin sama Roy juga kita, karena saya selalu bikin podcastan ya kalau sama teman-teman public figure. Nah dia jadi punya ketakutan yang dalam terkait dengan Grendel itu. Nah kita sambil lepasin pelan-pelan, kita breakdown emosinya sampai dia hilang. Jadi denger Grendel lagi udah nggak ada rasanya. Dia kan seorang spiritualis, ada kesulitan nggak? Beda dari pasien-pasien Ya, karena dianya open banget, welcome, dia ngikutin semua instruksinya, ya itu sangat mudah sih dilakukan. Kita kayak ada emosinya lagi. Bahkan mikirin lagi kejadian yang dulu bikin kita trauma, misalnya, itu udah nggak ada rasanya. Bisa contoh orang, kemarin saya handle salah satu korban ditiduri sama laki-laki tanpa seizinnya. Jadi traumatis banget, dia nangis-nangis gitu ya. Dan itu nggak butuh waktu lama, cuman sekitar nggak sampai 45 menit ngobrol, hilang begitu saja, ya udah dia bahagia kayak gitu. Jadi ketenangan jiwa itu yang didapat ketika kita melepaskan beban emosi keluar dari tubuh fisik. Ya. Tadi samping nggak ada, karena dia emosi itu kan dia masuk ya, jadi entry masuk ke dalam tubuh fisik kita. Tadinya kita nggak ada nih emosinya. Lahir kita tanpa emosi, nggak ada anak kecil lahir terus kayak bayi lahir punya banyak fobia, trauma, nggak ada bayi mikirin, aduh nanti ini gimana nih PPKM segala macam, nggak ada bayi stres. Tapi kita punya program itu masuk ke dalam bawah sadar kita keluarin. Saat keluarin kita nggak perlu maintain lagi, kita nggak perlu kendalikan lagi. Kalau dulu kita harus mengendalikan emosi kita terus menerus, karena apa? Ini tetap berada di dalam diri kita. Tapi kalau kita keluarin, dia akan keluar. Sekalinya keluar dia akan sustain. Jadi dia nggak akan bolak-balik harus bersesi-sesi. Tapi dia benar-benar keluar, beban emosinya hilang, netral gitu aja. Dan selama ini udah ada yang kecanduan belum terapi kan? Jadi masalah gue tadi banyak yang cerita sharing mereka buang sendiri beban emosinya. Jadi sekali belajar ini satu ilmu yang mereka bisa pakai seumur hidup mereka. Jadi kapanpun ada beban emosi dia nggak harus bergantung sama saya. Dia bisa lepaskan beban emosi sendiri. Tapi kan kita mau monitoring siapa yang sudah pernah terapi dengan saya ada komunitasnya, ada teman-teman yang juga hadir di sini yang jadi panitia itu semua bukan orang bayaran, tapi mereka yang pernah ngerasain hidupnya berubah, bisa beban emosi buang sendiri, mereka datang ke sini ya buat berbagi buat kita semua. Ya seperti itu. Itu contohnya yang lagi di atas, ya, jadi melepasin beban emosi udah nggak bergantung sama saya lagi, tapi mereka lakukan. Banyak yang kan ngeluhin kayak, aduh saya nggak punya uang segala macam. Saya ada program gratisannya juga. Jadi mereka banyak banget yang nonton gratisan aja tuh, dari video rekaman saya tuh banyak yang beres persoalannya. Ada yang kemarin sharing GERD level 3 tuh parah banget sampai masuk rumah sakit bolak-balik gitu. Cuma nonton doang hilang. Ada yang suaminya meninggal tiba-tiba, stresnya luar biasa, tertekan depresi banget gitu ya, sedihnya luar biasa gitu sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nonton itu terus hilang. Jadi mereka bisa nonton dari program gratis. Ya, tapi kalau misalkan mau yang lebih mendetail lagi, lebih istilahnya saya benar-benar gali semua problem masalah di bawah sadarnya, nah itu mesti ngambil kelas private seperti itu. Nah, ya mungkin itu. Nah, ketika itu diberesin, ya udah dia nggak usah pakai obat-obatan, nggak usah minum miras, nggak usah melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Ya mereka bisa just be happy aja dengan diri mereka sendiri. Berarti bisa hilang 30 menitan ya? Nggak bisa 30 menit. Ya, at least kalau menurut saya 90 menit itu session yang ideal. Kalau yang dibilang kayak 15 menit, 3 menit, ya itu adalah momen ketika dia ngelepasinnya. Itu hilang langsung. Itu dia karena cuma tarik nafas 3 menitan hilang gitu. Tapi buat nemukan titiknya itu saya butuh sekitar 60 sampai 90 menit. Buat kayak nge-breakdown apa aja yang sebenarnya bikin emosi kita itu ada gitu. Saya kalau misalkan buat satu session saya itu sekitar 5 jutaan. Ya buat private ya, karena kan saya langsung tanganin gitu. Itu lewat Zoom online ya.
Tapi kalau misalkan yang global barengan ikut kelas, biasa range-nya itu saya dulu pernah jual dari angka sekitar 1,7-an gitu ya. Yang paling murahnya dulu kita pernah malah ngadain banyak yang bakti sosial gratisan, saya belajar satu kali ngelepasin beban emosinya. Terus kalau yang berikutnya itu bagaimana kita ngeberesin persoalan di keluarga kita, persoalan di keuangan kita, persoalan di diri kita tentang terkait masa lalu sama diri kita terkait dengan masa depan. Nah itu di breakdown semua dijadikan 4 hari yang tadi Dokter Lagawa sempat ceritain, dia kelasnya itu 4 hari waktu itu ikutnya. Nah itu kayak gitu. Coach, ini terkait kan banyak Fobia tuh udah dari kecil kali ya, mungkin karena di trigger sama pernah ada beberapa foto menjijikan yang ditunjukkan teman-teman dari lubang tuh bisa keluar apa aja. Nah, aku tuh udah di tahap dimana kalau ngelihat ada yang tahu ya HP keluaran terbaru yang kayak merek Apple atau Samsung itu kan kameranya deket-deketan. Aku sampai nggak ganti HP gara-gara aku jijik banget ngeliatnya. Cuma gara-gara jijik banget. Nah, singkat itu saking dia kira aku bercanda pas aku bilang aku jijik. Dia gini, aku gini sampai layarnya pecah. Enggak, gue serius, gue jijik banget kayak jangan ditunjukin. Terus tiba-tiba coach kebetulan punya HP yang mirip persis, terus tunjukin masih jijik nggak? Enggak. Lanjut karena masih panjang sesinya ternyata ada 1-2 cerita yang bisa diselesaikan juga gitu. Dan aku orangnya tuh yang nggak cerita kan, jadi kebiasaan kayak kalau ada apa-apa, are you okay? Kayak ya everything okay, tapi sebenarnya mendem. Terus sama coach tuh pasti tanya, ada lain nggak yang kira-kira bisa dibantu? Aku aja sama coach aja masih kayak, ya ada sih, tapi kayak ceritanya gimana ya? Nggak usah cerita. Coach tuh bener-bener kayak, ya udah, kamu nggak perlu cerita, kamu dalami, kamu resapi, kira-kira masalahnya gimana. Bener-bener aku tuh nggak ngomong sepatah kata pun masalahnya apa. Kayaknya orang kan kalau pikir kalau kita mau terapi atau lain sebagainya, aduh ntar rahasianya kemana-mana gitu kan. Nah aku juga salah satu pihak yang sendiri. Jadi kalau misalkan mau diberesin terkait dengan hal ini, ada banyak yang harus diberesin ya. Jadi kalau misalkan yang pertama adalah kenapa dia sampai kecanduan, itu yang kita beresin. Bukan kecanduan itu kan sebenarnya ketika seseorang itu cari pelarian. Karena dia stres, dia nggak bisa mikir misalkan, jadi akhirnya dia pakai obat-obatan. Tapi kalau kita beresin stresnya apa segala macam, dia nggak perlu ngobat lagi. Karena apa? Dia udah tenang kok, happy kok. Kalau ditanya kenapa sih lu ngobat? Misalnya ada yang kurang bisa interview masing-masing ya, interview masing-masing silakan. Tapi masih saya kasih kesempatan, silakan. Kalau saya biasa berdiri. Ini salah satu yang case-nya juga cukup kencang, Kak Gendis ya. Dulu depresi lama ya Kak. Mungkin bisa sharing dikit pengalamannya karena udah 1,5 tahun kayaknya kita terakhir ketemu ya. 1 tahun. Pengalamannya dikit aja. Iya, jadi waktu itu jadi aku tuh sebenarnya lubang-lubang kecil yang berdekatan gitu ya, kayak Silakan dulu. Cuma aku overthinking, jadi kayak aduh nanti tahu dong ada satu lagi orang yang tahu masalah aku, kayak aduh enggak kak, kita bisa selesai di sini, kakak nggak perlu cerita, katanya coach gitu. Dan surprisingly it's gone. Bener-bener kayak orang tua aku aja di rumah kayaknya kamu beda ya, lebih stres. Sampai sekarang ya hilang ya. Sampai sekarang kayak kalau aku pikir-pikir kenapa dulu stres banget ya. Tapi kalau dulu dibikin kayak aduh gila ini masalah berat banget, sekarang kayak itu bukan masalah lagi gitu. Exactly 27 menit. Ada rekamannya, jadi kan ini saya selalu direkam ya. Jadi balik lagi. Kalau yang saya ngomongin di sini, teman-teman ada satu hal fenomena kemarin kita lihat di Indonesia, misalkan kita sebut nama ya langsung ya, kayak Dewa Kipas. Pas dibuktikan diadu kan ternyata nggak seperti yang itu. Kalau saya punya semua videonya, rekamannya itu jelas. Jadi kalau misalkan saya nge-podcast, itu kan semua recording. Jadi kita bisa lihat apa yang saya ngomongin selaras atau tidak dengan itu. Itu yang biasa aja tuh. harapan coach sendiri dengan metode ini seperti apa untuk masalah